Pernah nggak sih Anda lihat iklan terapi bekam terus jadi penasaran, ini sebenarnya gimana sih cara kerjanya? Nah, hari ini kita bakal bedah ceritanya. Kita akan lihat langkah demi langkah, persis seperti yang dijelaskan di sumber promosinya. Yuk kita bongkar bareng-bareng gimana bahasa yang sederhana dan, jujur aja, metafora yang cerdas itu dipakai buat ngejelasin proses yang sebetulnya rumit di tubuh kita. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang diajukan oleh sumbernya sendiri. Ini tuh kayak ajakan buat kita ngintip lebih dalam, ya kan? Gak cuma lihat permukaannya aja. Jadi pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya diklaim terjadi di bawah kulit kita pas proses bekam itu? Oke, jadi semuanya itu ternyata dimulai dari satu tindakan yang kelihatannya simple banget, tarikan awal di kulit. Nah, dari sini kita akan coba lihat efek berantai yang katanya terjadi. Kita mulai dari langkah pertama yang paling dasar ini ya. Nah, ini dia. Di sini kita langsung bisa lihat betapa pinternya mereka memilih kata-kata. Daripada pakai istilah medis yang bikin pusing, sumber ini pakai metafora yang gampang banget dicerna, membuka jalan. Keren kan? Katanya, inilah domino pertama yang bakal memicu serangkaian efek positif buat tubuh kita. Jadi, ini dia nih, 4 efek utama yang jadi jualan mereka. Pertama, kulitnya ditarik. Kedua, aliran darahnya langsung meningkat. Ketiga, otot-otot jadi rileks. Dan yang terakhir, sinyal rasa sakitnya diblokir. Nah, ini alur ceritanya. Yuk kita lanjut ke langkah kedua, soal aliran darah. Oke, tadi kan jalannya udah kebuka ya. Nah, klaim berikutnya apa? Katanya nih, langsung datang banjir nutrisi. Ini adalah langkah kedua dalam reaksi berantai yang dijanjikan bakal ngebenerin kondisi tubuh kita dari dalam. Coba deh perhatiin lagi pilihan katanya. Banjir. Wah, kata ini langsung bikin kita kebayang aliran darah yang deres banget kan? Gak cuma ngalir, tapi membanjiri area yang ditarget. Dan darah ini menurut klaimnya isinya tuh penuh nutrisi dan oksigen yang bisa menyembuhkan. Dan ini dia, puncaknya. Personifikasinya cerdas banget. Bayangin, sel-sel tubuh kita bersorak gembira. Ini bukan lagi ngomongin biologi yang kaku dan teknis loh. Ini tuh kayak ada pesta di dalam tubuh kita. Jelas aja klaimnya jadi terasa personal banget dan super positif. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam lagi nih. Kita ngomongin otot. Jadi sumber ini mengklaim kalau bekam itu bisa langsung nyerang akarnya masalah, yaitu otot yang tegang. Katanya, disitulah sumber kaku dan nyeri berasal. Nah, visual ini ngejelasin klaimnya dengan jelas banget. Coba deh, lihat bedanya. Sebelumnya, ototnya digambarin tegang dan kaku, kayak tali yang kusut. Terus sesudahnya, ditarik pelan-pelan dan jadi rileks lagi. Nah, ini dia janji transformasinya. Dari tegang jadi lega. Oke, kita sampai di bagian terakhir nih. Dan ini mungkin bagian yang paling dramatis dari semua cerita ini. Gimana caranya tarikan bekam itu katanya bisa berinteraksi sama sistem saraf kita buat ngilangin rasa sakit secara instan. Dan lihat deh metaforanya, brilian banget kan? Menekan tombol rahasia. Ini tuh cara jenius buat mengubah proses neurologis yang rumit jadi sesuatu yang kedengarannya simple dan instan. Jadi seolah-olah di tubuh kita tuh ada saklar yang tinggal ditekan, terus klik, rasa sakitnya mati. Jadi menurut klaim ini, pas tombol rahasia itu ditekan, ada 2 hal yang terjadi. Pertama, ada sinyal nyaman yang dikirim ke otak, yang ngalahin sinyal rasa sakit. Terus yang kedua, dan ini klaim yang luar biasa banget ya, rasa sakitnya itu sendiri langsung dimatikan. Gitu aja, seketika. Oke, jadi setelah semua proses tadi, dari mulai membuka jalan, terus ada banjir nutrisi, ototnya jadi rileks, sampai menekan tombol rahasia, apa sih hasil akhirnya? Apa yang dijanjikan dari cerita ini? Nah, hasilnya itu diringkas jadi satu frasa yang khas Indonesia banget dan gampang kita rasain. Badan enteng. Ini bukan cuma soal sakitnya hilang loh, tapi lebih ke sensasi lega, ringan di seluruh tubuh. Itulah tujuan akhirnya. Jadi kalau kita lihat lagi, sumber ini tuh pada akhirnya nggak cuma ngejual sebuah prosedur, tapi mereka ngejual sebuah cerita, sebuah perjalanan, narasi yang simple tapi kuat banget tentang transformasi. Dari tubuh yang kaku dan sakit, jadi tubuh yang bebas, ringan, dan lega. Nah, ini yang akhirnya jadi pertanyaan buat kita semua kan? Seberapa besar sih kekuatan cerita yang simple kayak gini dalam membentuk cara kita mandang kesehatan? Saat kita disodorin penjelasan yang gampang banget dimengerti, yang kedengarannya positif, seberapa jauh kita mau bertanya lebih dalam soal klaim di baliknya? Sesuatu untuk kita renungkan ya.